Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah manhwa baru yang berjudul Paranoid Mage. Ya, manhwa ini dikarang oleh Inat Visabili Complete Kisai Entertainment dan masih ongoing, serta mempunyai 3 genre, yaitu action, adventure, dan juga fantasi. Nah, gimana keseruan dari ceritanya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah percakapan dari sang MC nih. Aku tidak menyangka akan seperti ini, menggunakan magic terus-menerus dalam pelarian. Di sini kita kemudian melihat sebuah motel. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Ada kabar terbaru. Bangsalku masih aktif. Jika seseorang mencoba untuk memasuki hotel, aku akan Ya, tiba-tiba saja wanita itu langsung matoy cuy ya. Padahal baru saja mereka bertemu. Apa? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Ya, rupanya di sana terdapat seorang pria berambut panjang yang mempunyai aura ungu yang sangat kental cuy, dan dia memegang sebuah senapan. Aku telah menjadi jahat dan membuat musuh dari mage paling kuat di dunia, tetapi aku sudah terlalu berlebihan. Mungkin aku harus mulai dari awal. Jadi kita kemudian flashback 1 bulan yang lalu. Selamat siang Tuan Wells. Dengar, aku tidak tahu apa yang kalian inginkan dariku. Dapatkah seseorang menjelaskan apa yang sedang terjadi? Di sini si agennya langsung duduk. Aku agen Terin dari Guild Arcane Regulations. Kamu ditahan karena diduga terlibat dalam serangan di pusat kebugaran Sahei. Apa ini semacam lelucon? Ini bukan bahan tertawaan. Dragon Blood berkeliaran dan kamu adalah satu-satunya orang yang sadar di tempat kejadian itu. Magic itu nyata, kalau Miles, dan apa kamu telah menyatukannya atau tidak? Kamu adalah seorang mage. Ya, pria ini nampak terkejut saat dia diklaim sebagai seorang mage atau penyihir. Sekarang mari kita mulai dengan di mana kamu berada di pagi ini. Aku berada di pemakaman ibuku. Dan untuk beberapa alasan, ada seorang pria dengan aliran aneh yang berdiri di sana. Aku telah melihat ini sebelumnya. Orang-orang dengan kehadiran dunia lain kepada mereka. Ini seperti mereka tidak terlihat oleh seluruh dunia. Tetapi bukan hanya aku. Sakit kepala lagi. Ya, orang itu berjalan menjauh. Aku hanya pernah melihat beberapa halusin dari mereka. Tapi itu tidak cukup langka bagiku untuk menuliskannya sebagai imajinasi belaka. Di sini saya kemudian memasuki sebuah GM dan dia hendak berolahraga di sana. Dan ketika salah satu dari mereka ternyata adalah pemilik GM di lingkunganmu. Hei, Kalung, aku belum melihatmu dalam beberapa saat. Wah, ternyata bisa menyamar cuy ya. Dan CMC kayaknya mempunyai kemampuan untuk melihat diri seseorang ya guys ya, atau penyamarannya gitu cuy. Dan ku hanya melakukan yang terbaik untuk bisa mengabaikannya. Meskipun cakar, tetapi tuan saya bukanlah orang yang jahat. Aku menghabiskan banyak waktu di GM-nya. Hei, bantu aku, Carl. Mari di sana baru saja mulai masuk. Bisakah kamu membantunya keluar? Aku tidak keberatan kok. Setelah istriku meninggal, saya membuat titik mencoba untuk menjodohkanku dengan setiap gadis yang datang ke GM ini. Dia bukan manusia, tetapi dia selalu cukup baik padaku untuk berpura-pura tidak menyadarinya. Hello, aku sangat suka di tempat ini. Pemiliknya bilang kau butuh sedikit bantuan. Aku bisa kok. Marie. Ya, tiba-tiba saja Marie pingsan. Apa-apaan ini? Dan di belakang mereka kemudian muncul 3 orang yang menggunakan senjata. Perampokan? Menunduk. Ya, di sini saya mesti menunduk dan si pemilik GM atau Sahei melindungi mereka dari tembakan. Sahei, bram. Nah, di sini dia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan atau wujud aslinya cuy ya. Matanya berwarna merah dan kemudian dia pun mengamuk seperti wujud aslinya, yaitu monster cuy. Buset, di dalam tenggorokannya kemudian terkumpul sebuah bola api dan dia pun langsung mengeluarkan bola api tersebut ke arah para preman itu. Apa yang terjadi? Tidak, aku harus tetap bangun. Nah, di sini sang MC masih melihat si Sahei yang terus ditembaki oleh para perampok itu. Aku harus tapi ya karena dia sudah terkena api dan juga terkena tembakan, mungkin
Akhirnya dia pun sempat kehilangan kesadaran sebentar, coy. Sial, aku pingsan. Marie. Nah, di sini MC pun kemudian menggotong si Marie untuk keluar dari tempat yang dipenuhi oleh api itu. Namun secara tiba-tiba, sebuah kabel putus dan langsung menyambar kepada si MC. Nah, di MC di sini hanya bisa melangkah, tetap melangkah sambil dia mengeluarkan aura ungunya, guys ya. Aku tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Aku harus keluar dari gedung ini. Namun karena dia sudah tidak kuat, akhirnya dia pun kembali terjatuh lagi. Tidak, aku harus bisa bertahan hidup. Aku di luar. Lah, ternyata tiba-tiba saja muncul sebuah portal aneh gitu cuy ya, berwarna ungu. Dan sang MC dan juga Maria sudah ada di luar GM. Tapi bagaimana bisa? Apa yang kau lakukan? Itu tunggulah di sini. Wah, datang seorang pria gitu cuy ya, menggunakan jas biru sama topi kayak pemain golf gitu cuy. Terus tiba-tiba di dalam terlihat banyak api yang menyebar. Sementara si pria tadi nampak menghampiri bangunan tersebut sambil kayak memberikan apa gitu cuy, memberikan serangan guys ya. Ada apa di dunia ini? Setelah itu dia pun menghela nafasnya. Sekarang apa kau? Hei, apa yang sedang terjadi di sini? Benarkah? Ada Dragon Fire di pusat kebugaran Sahei. Satu saksi dan satu korban. Sepertinya pelakunya melarikan diri. Bisakah kau jelaskan padaku apa yang saja terjadi? Aku merasa seperti aku akan gila. Apa klasifikasimu? Apa maksudnya itu? Dengar, jika kau tidak mau menjelaskannya padaku, aku tidak akan menjawab. Oh astaga. Apa-apaan ini? Ya, tiba-tiba saja sang MC langsung dikasih borgol gitu cuy. Sakit kepalaku hilang. Hei, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba saja dia ditangkap sama pria itu dan dia pun dibawa pergi. Beberapa jam kemudian dia masih berada di Guild Arcane Regulation. Mereka akan menangkapmu karena meninggalkan alat penghalang magic pada tersangka seperti itu. Aku terkejut dia masih sadar. Dia hampir tidak menyadarinya, kau tahu? Jika ada, sepertinya itu membuatnya merasa lebih baik. Tapi kamu yakin dia bukan manusia biasa? Ya, aku yakin. Sistem keamanan seharusnya sudah melumpuhkan sistem manusia biasa di dalam gedung itu. Tetapi dia tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga menggunakan semacam magic untuk mengevakuasi korban lainnya. Pengguna magic berusia 30 tahun dan dia tidak terdaftar dan terlebih lagi dari garis keturunan biasa. Itu tidak mungkin. Aku hanya membawa mereka masuk, aku tidak mencahkan misterinya. Ya, tampaknya cukup mudah untuk membersihkanmu dari kecurigaan yang membawa kita ke item berikutnya dari urusan kita. Kami harus mendapatkan dan mengujimu. Setelah kami mengetahui tipe magicmu, kami dapat mengetahui apa yang akan kamu lakukan untuk draftmu itu. Apa sih yang terjadi sekarang? Setiap mage melayani Guild Arcane Regulation. Biasanya ketika mereka sedikit lebih mudah, tetapi kau mulai terlambat. Iya, dia sudah berumur 30 tahun guys ya. Tapi aku punya pekerjaan sebagai arsitektur. Aku punya klien. Pada saat kamu selesai dengan perjalananmu, kamu akan memiliki skill untuk pekerjaan yang lebih baik. Aku mengerti. Aku kira aku tidak punya pilihan dalam hal ini. Dapatkah aku hanya tidak repot-repot dengan semua ini? Deserter diburu oleh Guild dan kemudian dia pun dieksekusi. Jadi apabila CMC berani kabur, maka dia pun akan dieksekusi coy. Tidak mungkin ada penjahat yang membuat masalah sekarang, bukan? Pelatihan wajib dan wajib militer, ini adalah sesuatu yang aku bahkan tidak tahu keberadaannya. Dan sekarang mereka datang untuk mengklaim kendali atas diriku. Gue ingin semua orang melayani mereka atau mati. Tapi tidak mungkin aku membiarkan hal ini terjadi. Apakah kamu siap untuk tesnya, Tuan Wells? Apa yang sebenarnya terjadi? Kotak penajam ini akan membuatmu dipenuhi dengan mana? Wah, sebuah kotak kemudian langsung bercahaya di atasnya coy ya. Hasilnya akan memberitahu kami tipe magicmu. Berapa lama ini akan berlangsung? Beberapa detik atau lebih mungkin. Detik, tapi aku tidak merasakan apapun. Tiba-tiba saja dia langsung jatuh di lantai. Ada yang salah, hentikan tesnya. Hampir selesai Tuan Wells. Ini akan membunuhku. Oke, kembali bersama kami. Bagus. Apakah ini semua normal? Tidak juga. Aku menduga itu konsekuensi dari melakukan tes pada seorang setua dirimu. Bagaimanapun juga, saat kau sudah keluar, kami melanjutkan dan memberimu tanda mage. Mereka mentatoku saat aku tidak mensadarkan diri. Wah, terdapat tato guys ya.
Orang-orang ini sungguh tidak peduli dengan kebebasan. Menjadi space mage cukup langka, kau tahu? Kau mungkin membutuhkan seorang tutor, dan kami akan menambahkan biaya ke waktu layananmu. Sungguh penipuan. Benar, jadi apakah mungkin kan aku bisa pulang dan menyiapkan segalanya sebelum aku dibawa? Agen Sen di sini bisa mengantarmu. Dia akan menjadi petugasmu selama seminggu ke depan sampai kamu terintegrasi. Senang berjumpa denganmu. Malah diabaikan, Cok. Hah? Jadi rupanya aku memiliki sihir ruang. Apa yang akhirnya dilakukan Special Mage saat wajib militer? Sebagian besar untuk transportasi. Space Mage tidak memiliki sihir serangan, jadi kamu akan menjadi porter. Bolehkah aku bertanya apa yang kamu lakukan? Aku biasanya menjadi pyromancer. Jadi mereka menyuruhku bertarung di garis depan, tetapi aku juga melakukan sedikit aeromancy. Aku melakukan hal itu. Dia tampak seperti bocah manja. Apa yang sebenarnya dilawan sama Guild? Itu tergantung. Ada yang memburu rogue mage di bumi, ada juga yang berada di garis depan 6 portal dunia. Portal dunia? Benar, kamu baru dalam hal ini. Mereka adalah demi-plane yang ada di antara bumi dan multiverse. Mereka mensupply planet dengan mana, jadi Gar menahan mereka. Oke, jadi Gar ini merupakan singkatan dari Guild Arcane Regulation, guys ya. Setiap dunia berhubungan dengan jenis supranatural yang ada. Ada vampir, ada shifter, ada pae, ada dragon blood, dan monster laut. Dan yang keenam, kosong. Kosong? Aku tidak akan membeli untuk kedua kalinya. Nah, di sini setelah mereka tiba di sebuah tempat, Wellspawn kemudian diberikan sebuah laptop. Apa? Sebuah laptop? Ini berisi panduan dasar untukmu. Aku akan mengantarmu kembali ke markas timur besok. Jadi pastikan kamu sudah menyiapkan semuanya, oke? Sepertinya energi sihir dibagi menjadi 2 kategori, yaitu mana dan fizz. Mana adalah semacam udara sihir di sekitar yang dapat dimanfaatkan oleh para mage. Tetapi mana milik seorang mage sebenarnya disebut sebagai fizz juga. Tidak seperti mana, fizz dapat memiliki aspek tertentu, seperti talent spesial milikku. Aku ingin mempelajari segala hal, tetapi panduan ini hanya berisi dasar-dasarnya saja. Aku mulai dengan tangan yang serius, mengingat sebagian besar mage anak-anak mengetahui semua ini di TK sihir. Baiklah, mari kita mulai dengan sesuatu hal yang kecil. Di sini Wellspawn kembali bangun dari rasa lelahnya, cuy. Ini seharusnya cukup ringan. Baiklah, sekarang hanya fokus. Wells kemudian mengeluarkan energi mana dari telapak tangannya. Dan benar saja, pulpen di depannya pun berhasil tergerak oleh energi mana tersebut. Dorong. Pulpennya tiba-tiba langsung terbang ke atas dan ia menancap di plafon. Ini berhasil. Pada dasarnya itu hanyalah sihir paksaan karena aku menggunakan mana di sekitar, bukan fizz bawaanku. Tapi itu benar-benar berhasil. Menjadi porter Gar tidak akan terlalu buruk jika itu memberikanku alasan untuk berlatih. Tapi aku perlu tahu apa yang akan aku lakukan. The Guild of Arcane Regulation, sebuah organisasi rahasia dari orang-orang paling berkuasa di dunia. Kelompok seperti itu pasti memiliki skeleton di lemari mereka. Aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi roda penggerak dalam mesin mereka itu. Seperti aku duga, sepertinya aku melewatkan satu detail penting tentang wajib militer tersebut. Tingkat kematian wajib militer Gar 52,3%. Penyebab kematian tinggi, pertempuran, aktivitas ilegal, kontak dengan demi-plane. Angka kematiannya 50%. Alasannya bahkan sepertinya tidak tersembunyi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semua ini bersifat politik. Hampir semua kematian ini menimpa mage yang tidak masuk ke keluarga besar ataupun guild. Jika mage Archmage bertahan selama ratusan tahun, tidak mengherankan jika mereka memastikan semua orang hidup di bawah kendali mereka atau tidak sama sekali. Sialnya, mereka mungkin bahkan tidak perlu melakukan apapun lagi. Sistem birokrasi berarti bahwa sistem yang ada saat ini akan menopangnya sendiri, semata-mata karena orang-orang yang berkuasa mempunyai kepentingan di situ. Persetan. Gar mungkin sudah menyiapkan semua orang untuk melayaninya. Tapi aku lebih baik mati daripada menyerahkan kebebasanku kepada mereka. Di sini Walls pun berdiri. Mereka menginginkan rogue match, mereka akan mendapatkannya. Di sini Walls pun kemudian membuka sebuah berangkas uang dan dia pun mengambil uang dari sana. Jika ingin menghindarinya, maka aku harus berhati-hati. Satu kesalahan saja bisa membuat seluruh guild mengikuti jejakku. Ya, rupanya Walls berencana untuk kabur dari tempat itu, coy. Namun tiba-tiba, saat dia melangkah maju ke pintu keluar, si penjaga tadi malah langsung terbangun. Sial! Dan tiba-tiba saja dia langsung masuk ke ruangannya Wells, membuka pintu, menobrak pintu. Dan betapa terkejutnya dia
saat mendapati Wells telah hilang dan jendelanya dalam keadaan terbuka. Bajingan itu melarikan diri dari pengawasanku. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh dia bisa berlari. Aku harus keluar dari sini sekarang. Ya, di sini kita kembali ke Wells yang sedang melarikan diri. Aku punya waktu beberapa menit lagi hingga agen Sen bisa mengejar. Tapi siapa yang tahu seberapa cepat dia? Aku hampir tidak tahu cara kerja sihir. Jadi aku berasumsi dia memiliki semacam mobility spell. Soalnya dia bilang dia adalah seorang pyromancer dan aeromancer, bukan? Nah, di sini si Sen nampak sangat marah, cuy. Jadi skenario terburuknya dia bisa terbang seperti jet super. Buset, dia terbang cuy ya menggunakan energi mana yang keluar dari tangannya, cuy. Kayak laser gitu guys ya, kayak jetpack. Setelah itu dia pun terbang tinggi ke atas menggunakan mana di tangannya. Sial, jika itu masalahnya, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Idiot itu, sebaiknya dia memiliki alasan bagus karena dia berlari. Atau itu hanya akan membuatnya menjadi musuh dari Gar. Sebagai mage jahat, dia akan diburu oleh beberapa agen terkuat dan paling berbahaya di guild. Sial, seseorang yang bahkan lebih kuat dariku. Ya, di sini rupanya terdapat beberapa orang kuat yang berada di guild itu, cuy. Nah, singkatnya, dia pun berada di atas banyak orang. Mungkin aku harus menghentikannya. Jika dia benar-benar mencoba melarikan diri, agen Terin pasti ingin mengetahuinya. Tidak, aku memiliki image yang harus dijaga. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu kalau dia melarikan diri. Sial, aku harus melakukan ini sendiri. Ya, di sana dia nampak terbang dan anehnya tidak dilihat sama orang-orang, cuy. Dan setelah tiba-tiba, dia pun akhirnya bertemu dengan Wells. Shing, anjir tatapannya, cok, tajam banget. Ketemu kau. Sial, dia sampai di sini lebih cepat daripada aku kira. Lari. Si Wells langsung lari. Kau tidak akan bisa lari dariku. Kalem. Kau hanya akan seperti seorang kerdil yang menyelinap. Hei, angin mulai bertiup kencang di sekitar sini. Apakah akan datang badai? Mereka tidak bisa melihatnya. Dia hanya berjarak beberapa inci dari wajah mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihat sihirnya. Ya, pada jelas-jelas si Sen itu terbang melewati mereka semua, cuy. Kupikir jika aku berada di tempat yang ramai, aku bisa membatasi kemampuan Sen dalam menggunakan sihir. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Sial. Nah, di sini dia pun akhirnya bertemu dengan sebuah toko. Sempurna. Dia melihat sebuah jaket coklat dan ada merah di kerahnya, cuy ya. Kemana perginya si bodoh itu? Kena kau sialan. Ada yang bisa aku bantu? Bagaimana di dunia? Nah, karena dia salah orang, dia pun kemudian kembali melirik ke belakang. Ya, di sana dia pun melihat bahwa tasnya sudah kosong dan tidak ada apapun. Ini pakaiannya. Ya, karena sudah kehilangan jejak, Sen pun nampak celinga-celinguk kiri dan ke kanan mencari keberadaan dari Willis. Dasar tikus sialan. Nah, di lain sisi, kita kemudian berpindah ke Willis yang sudah menggunakan jaket atau membeli jaket yang barusan tadi dia lihat di toko. Dan dia mengangkat tangannya untuk memanggil sebuah taksi. Kemana tujuan Anda? Peternakan Wesley. Ambil jalan belakang. Pesawat komersial terlalu mudah untuk dilacak. Dengan sedikit uang, aku bisa menumpang crop duster. Jadi crop duster ini pesawat buat nyiram tanaman. Oh, ini tidak akan cepat. Tapi saat menjelang pagi, aku seharusnya sudah berada di antah berantah. Aku mendapat baju baru, tetapi itu tidak akan menyembunyikanku selamanya. Dadah. Aku perlu penampilan baru untuk memastikan aku tidak bisa terlacak. Nah, di sini dia pun memutuskan untuk membeli sebuah pirang gitu, cuy ya, untuk mewarnai rambut, cuy. Dia pun juga nampak memotong rambutnya dan akhirnya dia pun mewarnainya dengan warna hitam. Hitam sepertinya akan berhasil. Setelah itu dokumennya. Mage juga perlu kartu identitas. Jadi jika aku menemukan toko sihir, mereka mungkin bisa membuatnya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Buset, langsung ogre guys ya, ogre yang bekerja di sebuah toko, cuy. Aku butuh kartu identitas. 2.000. Harganya 2.000. Masukkan ke laptop dan dengan itu kita sepakat. Cashhal, Jadi nama barunya adalah Cashhal. Ini akan berhasil. Aku tidak terlihat oleh Gar untuk 30 tahun. Aku bisa melakukannya lagi jika itu merusak kebebasanku. Sementara itu, bagaimana dia bisa keluar tanpa menghancurkan penghalangnya? Kami hanya akan berada di sana untuk 1 malam. Jadi aku hanya memasang spell di pintunya saja. Aku tidak tahu kalau dia akan melompat keluar dari jendela. Aku tidak merasakan jejak sihir apapun. Ini tampak seperti menyelinap dan kabur seperti biasa. McDuval tidak akan menerima ini. Dia bersiap untuk mulai mengajarinya besok. Jika anak malang itu mengetahuinya, jangan salahkan dia karena dia lari. Aku senang kamu mempunyai selera humor seperti ini, Agen Jan.
Aku yakin kamu tidak akan keberatan menjadi orang yang menyampaikan hal ini kepada Duval, bukan? Aku? Apa? Kami sudah berusaha untuk menemukannya, Arsmek. Ya, si agen rupanya menghadap ke para Arsmek untuk melaporkan. Dan diyakini langsung diangkat ke udara dan diancam gitu cuy. Saya bahkan sudah meminta para vampir dan shifter untuk membantu. Tetapi Anda juga tahu bagaimana keadaannya, bukan? Meskipun Arsmek Duval dengan betapa sulitnya mempelajari sihir spatial tanpa bantuan, mungkin dia memutuskan untuk menjalani kehidupan normal sebagai orang biasa. Kehidupan normal, kau bilang? Tidak ada seorang pun yang memutuskan untuk tidak menggunakan sihir. Yang jelas dia adalah seorang rogue mage. Bam! Agen itu pun langsung dijatuhkan ke lantai. Tentu saja, Arsmage. Saya akan melanjutkan pencariannya. Baiklah, aku berdoa agar kamu menemukannya, Agen Jan. Kalau tidak, aku akan mengerahkan sumber dayaku sendiri untuk menangani masalah ini. Jadi, jika Columbus ini benar-benar memutuskan untuk menjadi rogue mage, maka dia akan ditangkap dan segera dieksekusi. Di lain sisi, Wells saat ini sedang santai mengendarai sebuah mobil. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.